Apakah memang situasi sudah kembali normal? Ini adalah pemandangan salah satu pusat perbelanjaan di kota Surabaya beberapa hari yang lalu. Kita sudah lihat bagaimana masyarakat sudah semakin ramai dan berbondong-bondong untuk datang ke pusat perbelanjaan untuk sekedar berjalan-jalan atau sekedar mencuci mata. Tapi pertanyaannya, apakah corona sudah berlalu? Hai teman-teman, thank you. Welcome back to this channel. Ini lagi sedang dalam perjalanan, ada keperluan sebentar keluar rumah. Pas lagi kepikiran, pengen sharing sama kalian. Ada nggak sih dari kalian semua yang sekarang ini sedang berpikir sampai kapan pandemi ini berlalu? Sampai kapan situasi tidak normal ini? Sampai kapan situasi serba tidak menentu ini berlalu? Mungkin sebagian besar dari kalian sering bertanya-tanya, termasuk saya sendiri sih. Cuma saya kepikiran nih, saya beberapa kali ikut webinar atau seminar online. Hampir semua speakernya, orang-orang hebat yang saya dengerin, itu at least mereka ada satu gagasan dan satu pemikiran yang saya setuju sekali. Intinya gini, gimana kalau emang situasinya nggak bisa kembali normal lagi? Gimana kalau memang ternyata situasi serba tidak menentu ini akan berlangsung selamanya? Sudah siapkah kita? Pertanyaannya. Nah, khususnya buat kita nih para millennials yang galau, bingung. Mungkin ada dari kita juga yang terdampak, termasuk saya sendiri, terdampak dengan kondisi ekonomi yang serba tidak menentu seperti sekarang ini. Kerjaan juga secara nggak langsung income akan tergerus, dan kalau kita nggak shifting, kalau kita nggak adaptasi ke sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa berjalan di saat pandemi seperti ini, kita akan kalah. Lama-lama kita juga akan terkikis. Pertanyaannya adalah, yaitu tadi, kalau misalnya memang kondisi seperti ini itu akan memaksa kita untuk beradaptasi dengan kondisi seperti sekarang ini forever, selama-lamanya, what will we do? Apa yang kita lakukan? Yang pasti mungkin kita bisa, mungkin teman-teman juga sudah belajar, juga sudah sering dengerin kata-kata motivasi. Mungkin ada 3A yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah accept atau terima. Kalau memang ternyata kondisi seperti ini itu bisa terjadi dan mungkin akan selamanya seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan situasi, daripada terus-terusan kita menyalahkan kondisi, menyalahkan pemerintah, menyalahkan kantor kita mungkin, organisasi kita mungkin. Kenapa kok kita nggak mencoba diri untuk okay, I accept this situation, then what we're gonna do next? Jadi yang mungkin bisa kita lakukan yang pertama. So accept this. Yang kedua adalah adapt. Kalau kita sudah menerima kondisi, kita sudah tahu kondisinya seperti ini, seleksi alam akan secara tidak langsung terjadi. Kalau kita tidak beradaptasi, kalau kita tidak menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi, kondisi dunia yang berubah, mau nggak mau karena memang harus berubah. Kalau kita tidak beradaptasi, kita juga akan terkena seleksi alam dengan sendirinya. Kita pasti juga akan jadi pecundang. Kita pasti akan jadi orang yang kalah. Kalau kita
malah berdiam diri, kita nggak ngapa-ngapain, kita terus-terusan menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, tapi nggak mau berusaha untuk shift ke sesuatu yang lebih produktif, sesuatu yang ternyata bisa menjawab tantangan zaman. Dan yang ketiga, kalau kita sudah bisa menerima keadaan, kita sudah beradaptasi, segeralah kita untuk berakselerate atau segera berakselerasi. Kita sudah tahu keadaannya ini seperti ini, kita sudah beradaptasi, kita harus bagaimana, dan mulailah bekerja, mulailah do something different, do something better. Nggak cuma hanya menunggu dan pasrah. Kalau kita sudah punya solusinya, ada di dalam pikiran kita, start doing. Jadi kita sudah think carefully, dan langkah selanjutnya adalah go and accelerate. Mulai lakukan. Seperti yang jujur saja saya lakukan sekarang. Jadi semua pekerjaan yang saya lakukan, kerjaan-kerjaan konvensional yang saya lakukan secara tidak langsung sangat-sangat terkena dampaknya. Tapi kalau saya nggak beradaptasi, kalau saya nggak menyesuaikan dengan kebutuhan zaman sekarang, I'm gonna lose, and I will certainly lose. Maka saya coba untuk shifting pekerjaan saya ke platform online. Dan satu caranya adalah ya saya mencoba share ke kalian, saya mencoba untuk masuk ke sesuatu yang benar-benar baru yang nggak pernah saya terpikirkan sebelumnya, yaitu tuh masuk di dunia YouTube dan sharing something yang saya mengerti. Mungkin itu aja sih gagasan yang benar-benar baru saja terpikir oleh saya di perjalanan ini. Sekiranya itu bisa membantu kalian, so guys, jangan lupa subscribe, jangan lupa like this video, subscribe this channel, komen di bawah kalau ada sesuatu yang perlu kalian tanyakan, mungkin nanti saya bisa bahas di video selanjutnya. And thank you guys, stay safe, stay productive, and God bless.